Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam pembahasan yang terakhir kita telah membacakan rincian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menyebutkan bahwa di antara akidah sunnah yang wajib diyakini, di mana orang yang meninggalkan salah satu dari apa yang akan disebutkan sampai akhir kitab ini, barang siapa yang tidak menerima, tidak beriman dengannya, maka bukan termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau menyebutkan setelah itu rincian dari akidah tersebut. Nah, di antara yang disebutkan pertama kali adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan takdir, iman kepada qada dan qadar. Dan ini sudah kita bacakan dan kita bahas secara global, karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memang menyebutkan di dalam kitab beliau ini, Ushulus Sunnah, adalah pokok-pokok akidah Sunnah wal Jamaah yang disebutkan secara global dan menyeluruh. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan akidah yang pertama adalah, atau rincian yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal setelah sebelumnya beliau menyebutkan pokok-pokok prinsip akidah. Jadi apa yang disebutkan sebelumnya dari poin yang pertama sampai poin yang ke-10 ini adalah merupakan pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang mendasar dalam akidah. Seperti halnya yang disebutkan pertama kali bahwa Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah di sisi kami, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah berpegang teguh kepada apa yang telah dijalankan, telah diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang paling penting di antara akidah yang disebutkan di dalam kitab ini. Prinsip yang paling penting, mengikuti akidah para sahabat dan meninggalkan berbagai bid'ah dalam akidah terutama dan juga yang lainnya. Karena sebenarnya kebid'ahan itu yang menjadi pokok kebid'ahan atau akar bid'ah itu sebenarnya bid'ah akidah. Nah ini. Nah, setelah beliau menyebutkan kaidah-kaidah yang mendasar, mulai dari yang ke-11 sampai yang di akhir kitab ini, nanti akan ada sekitar 50 poin di dalam kitab ini. Maka ini adalah merupakan rincian akidah. Rincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga beliau menyebutkan bahwa kalau ada salah satu saja
Orang yang menyelisihi, meninggalkan sebagian atau salah satu dari apa yang akan disebutkan dari poin yang ke-12 sampai yang terakhir dari kitab ini, maka dia bukan termasuk golongan ahlu sunnah. Nah, yang disebutkan pertama justru adalah masalah qada dan qadar. Padahal ini kalau dirunut urutan rukun iman, ini adalah yang paling terakhir. Iman pada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6, iya kan? Tapi disebutkan pertama kali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada sebagian yang disebutkan kenapa Imam Ahmad menyebutkan akidah qadar ini yang pertama. Karena ternyata setelah ditelusuri dalam sejarah, pengingkaran terhadap takdir ini adalah merupakan salah satu bid'ah pertama yang muncul di dalam Islam. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan dalam pembahasan sebelumnya tentang munculnya kelompok yang ada di Irak, di Basrah, yaitu yang ditokohi oleh Ma'bad al-Juhani, tokoh Qadariyah dan sekaligus Jahmiyah, yang mengingkari takdir dan bahwa perkara atau kejadian yang terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh makhluk manusia dan jin itu sebenarnya unuf, sesuatu yang tidak ada permulaan, dalam artian tidak diketahui oleh Allah, tidak ditakdirkan, tidak ditulis, tidak dicatat. Tidak ada namanya catatan amal perbuatan yang masih belum dilakukan oleh manusia. Jadi kelompok Qadariyah ini yang mengingkari takdir, mereka sebagian mengingkari takdir, mengingkari ilmunya Allah secara keseluruhan. Artinya kelompok ini yang dikafirkan oleh para ulama, mereka yang mengingkari atau tidak beriman dengan ilmunya Allah, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Ini mereka tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa Allah hanya mengetahui setelah terjadinya, hanya mengetahui setelah terjadi. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran akan demikian, mereka menganggap itu adalah prediksi. Subhanallah. Jadi Allah hanya memperkirakan saja sebagaimana manusia. Jadi dia mereka mendudukkan Allah itu seperti halnya manusia yang bisa merencanakan, bisa memperkirakan, tetapi tidak bisa mengetahui secara pasti terjadinya. Baru setelah terjadi Allah mengetahui. Jadi mereka mengatakan atau meyakini bahwa Allah itu mengetahui apa yang terjadi memang setelah terjadinya, bukan ketika belum terjadi. Subhanallah. Ini kelompok yang dikafirkan oleh para ulama dan disebut dengan Qadariyah atau Hulatul Qadariyah, kelompok ekstrim Qadariyah yang tidak menetapkan ilmu Allah yang maha luas dan mencakup apa yang akan terjadi. Dan setelah itu mereka jelas tidak mengimani adanya catatan amal manusia yang sudah dicatat sebelum terjadinya. Mereka tidak percaya. Ini kelompok yang sudah dikafirkan. Tetapi ada kelompok yang mereka setengah-setengah. Mereka setengah-setengah. Mereka menyatakan Allah tahu, tetapi Allah tidak kuasa untuk menolaknya atau menghindarkannya. Jadi betul-betul bebas manusia memilih apa yang dikehendakinya tanpa ada sama sekali campur tangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu petunjuk, Allah memberi petunjuk, pertolongan. Ini subhanallah. Ini dua kelompok yang ekstrim. Kelompok ekstrim yang lainnya yang mengingkari adanya
pilihan pada hamba. Kelompok ini disebut dengan kelompok apa? Jabriyah. Mereka menetapkan takdir, tetapi mereka tidak menetapkan adanya pilihan hamba itu seperti wayang. Jadi kelompok Jabriyah itu ini bisa disebut dengan kelompok wayangisme kalau di Indonesia. Wayangisme, apa wayangisme? Itu mereka yang menganggap manusia itu, meyakini bahwa manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh siapa? Oleh dalang. Jadi manusia tidak punya pilihan. Ya, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hamba, itulah yang dilakukan. Yang hakikatnya yang melakukan adalah Allah. Hamba ini hanya sekedar penampakan kehendak Allah saja. Yang kafir, yang mukmin, yang muslim, yang sholat, yang nggak sholat, yang maksiat, itu semuanya yang melakukan hakikatnya adalah Allah. Tetapi yang nampak, kelihatan yang melakukan manusia. Pada hakikatnya manusia itu majbur, terpaksa atau seperti wayang. Tidak bisa menghindar dari lakon ataukah yang sudah ditetapkan. Orang yang sudah ditetapkan kafir, dia nggak bisa beriman. Subhanallah. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada keinginan pada manusia. Semuanya adalah keinginan Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Di sini ini kelompok ekstrim. Nah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa apa yang ada pada manusia atau yang dilakukan oleh manusia itu adalah pilihan manusia. Manusia yang ingin beriman, maka dia bisa beriman. Orang yang memilih kafir, dia kafir sesuai dengan keinginannya. Manusia punya pilihan. Lalu apa makna takdir? Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah mentakdirkan perbuatan ini manusia masuk surga, masuk neraka, kafir, mukmin. Maka yang paling mudah untuk kita memahami, yang harus pertama kali kita pahami, makna takdir. Ini makna takdir itu adalah ilmu Allah. Allah mentakdirkan artinya Allah telah mengetahui. Ilmunya Allah, pengetahuan Allah mencakup apa yang akan terjadi. Segala perkara yang akan terjadi diketahui oleh Allah. Ini akar dan dasar dari takdir. Jadi kalau kita ingin memahami takdir itu lebih mudah untuk kita memahami, maka sesungguhnya ketika kita menyebut ditakdirkan oleh Allah, itu artinya telah diketahui oleh Allah. Sehingga semua yang akan terjadi diketahui Allah. Oh, manusia ini akan beriman. Manusia ini dia memilih kebaikan. Ini manusia sombong, tidak mau beriman. Ini manusia yang tawadhu, dia menggunakan akalnya, akal sehatnya, dia menerima kebenaran. Dia tidak sombong dari kebenaran. Dia menerima dan akhirnya dia beriman. Dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia. Mana manusia yang menginginkan kebaikan, kebenaran, dia tidak sombong, dan mana manusia yang memang sombong, tidak mau menerima kebenaran. Meskipun dia tahu itu kebenaran. Dan Allah Maha tahu siapa yang sebenarnya dia tahu kebenaran tapi dia tidak menerima, atau dia sebenarnya orang yang jahil, orang yang tidak tahu sama sekali. Sehingga orang yang dia tahu dan kemudian beriman, dia punya keinginan baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya, memberi petunjuk hidayah kepada kebenaran. Ada orang yang dia sebenarnya tahu kebenaran, dia mendapatkan kebenaran dan bisa menerima kebenaran, tetapi dia tidak menerima.
tidak mau beriman. Allah Maha tahu. Orang yang seperti ini disesatkan oleh Allah, ditutup hatinya oleh Allah, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebenarnya kalau kita ingin memahami takdir itu lebih mudah, intinya adalah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga Allah Maha tahu, oh ini nanti matinya mati kafir. Allah tahu ini matinya dalam keadaan beriman, bahkan dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah, mati syahid, dia ikhlas. Kalau sudah mati syahid atau dia mati husnul khotimah, maka Allah otomatis sudah tahu bahwa ini nanti akan diberikan oleh Allah ganjaran surga. Sementara yang mati kafir, Allah sudah tahu ini mati bakal mati kafir, sehingga sesuai dengan janji Allah bahwa orang yang mati kafir akan masuk dalam neraka. Dari situ kita bisa mengetahui kalau begitu orang masuk surga, masuk neraka, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Semuanya diketahui, mana nanti yang di surga, mana yang di neraka, mana yang tingkatan surganya paling tinggi, mana yang tingkatannya paling rendah, mana di antara manusia yang masuk neraka, mana yang munafik, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan kafir, ataukah dalam keadaan maksiat, masih ada imannya, sehingga nanti akan dientaskan. Dan ini semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah sebelum terjadinya. Sekali lagi, ini sebelum apa? Terjadi. Sebelum terjadinya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami seperti itu takdir, nah ini, sehingga apa yang terjadi ini semuanya sebelum terjadinya sudah diketahui oleh Allah. Kalau kita bisa memahami seperti itu dengan mudah, maka yang berikutnya, tahapan yang berikutnya, bahwa semua yang diketahui oleh Allah, bahwa si A, si B, si C masuk surga, masuk neraka, tingkatannya di neraka demikian, ini di surga, di neraka kekal, yang ini tidak kekal, karena sudah diketahui oleh Allah. Maka ketika Allah menciptakan pena, di antara makhluk yang pertama atau makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Maka perintah pertama yang Allah berikan kepada pena adalah mencatat. Kata Allah, tulis. Tulislah. Nah ini uktub. Pena ini. Ini. Jadi pena itu yang diciptakan oleh Allah menulis sendiri. Menulis sendiri. Kalau zaman dulu kita mungkin nggak masuk akal. Gimana pena bisa menulis sendiri? Kalau sekarang gampang, printer menulis sendiri, ya kan? Demikian mudah. Maka Allah memerintahkan pena untuk menulis. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis. Satu perintah Allah, tulislah. Apa yang aku tulis, kata pena? Fama aktubu. Qala, maka Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka Allah menyampaikan ilmunya Allah. Karena semua yang diketahui oleh Allah diberikan ilmu itu, informasi itu kepada pena. Pena itu menulisnya. Menulis di Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga, lembaran yang terjaga, dan itu terjaga di sisi Allah Azza wa Jalla. Catatan ini yang ditulis oleh pena ini ada di sisi Allah. Catatan ini tidak akan hilang, lengkap, dan disebutkan di dalam Lauhul Mahfuz sampai catatan tentang daun yang jatuh. Saking lengkapnya daun yang jatuh. Wa ma tasqutu min
waraqatin. Tidak ada satupun daun yang jatuh. Padahal daun itu belum tercipta, belum diciptakan oleh Allah. Pohonnya saja belum jadi. Bagaimana daunnya? Setiap daun, semua pohon yang ada di dunia ini, berapa jumlah pohon? Dari mulai zamannya Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat, berapa jumlah pohon? Jumlah pohonnya saja kita nggak tahu. Jumlah daunnya lebih-lebih lagi. Satu pohon saja kita nggak tahu berapa jumlah daun. Seandainya diketahui jumlah daun pada saat satu waktu, tapi kita nggak tahu sejak pohon itu ditumbuh sampai pohon itu tumbang. Seandainya pohon itu tumbang sampai kering, sampai mati, seandainya sampai mati, berapa jumlah daun yang bersilih berganti? Tapi itu semuanya sudah ada catatannya. Masing-masing daun sudah tercatat. Daun ini akan jatuh dari dahan atau dari ranting pohon itu detik kesekian. Dan jatuhnya di tempat yang juga sudah tertentu pada detik kesekian. Sepersekian detik. Itu semuanya masing-masing daun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kira-kira kalau daun saja, yang sekarang ini nggak ada alat secanggih apapun yang menghitung daun yang jatuh. Ini kalau ada, ini bakal diketahui kurang kerjaan, ya kan? Tetapi itu semuanya sudah ada tercatatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, kalau seandainya daun saja yang nilainya berapa, yang tidak ada nilainya, satu daun itu kemudian tercatat oleh Allah, dicatat oleh qalam, oleh pena di Lauhul Mahfuz. Apalagi perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan. Ini lebih pantas dicatat. Mana yang lebih pantas dicatat? Daun tadi ataukah perbuatan manusia? Lebih pantas mana yang dicatat? Perbuatan manusia. Dan Allah sudah menyatakan bahwa semua perbuatan manusia dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Fi kitab min qabli an nabra'aha, sebelum manusia, sebelum apapun itu diciptakan oleh Allah. Sebelum apapun diciptakan oleh Allah. Karena pena ini adalah salah satu di antara makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum langit dan bumi semuanya. Ini pena yang pertama kali, atau salah satu yang pertama. Antara satu atau dua. Makhluk pertama yang diciptakan Allah satu atau dua. Antara dua, pena atau arsy. Ya, pena atau apa? Arsy. Ini saja perselisihan para ulama hanya di dua ini. Tapi tidak ada perselisihan bahwa keduanya ini adalah makhluk pertama, arsy dan pena. Sebelum makhluk diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, karena malaikat diciptakan dari cahaya arsy. Jadi arsy duluan, malaikat belum diciptakan. Pena sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Jadi kenapa takdir ini menjadi perkara yang sangat penting, dan ternyata ini memang menjadi salah satu atau yang pertama kali muncul kesesatan di dalam umat Islam. Ini ternyata berkaitan dengan masalah takdir. Ini ketika Ma'bad al-Juhani datang, dan ini hadisnya sudah kita bacakan dalam kesempatan sebelumnya, dan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya yang wajib kita imani adalah hadis-hadis, seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir. Ini sehingga apa? Sehingga wajib bagi kita untuk beriman dan berserah diri kepada Allah terhadap hadis-hadis yang memang disebutkan, dan banyak di antara orang-orang yang mungkin tidak bisa memahami bagaimana bisa ditulis, dicatat di dalam janin seorang sebelum lahir
Sudah dicatat di dalam janin itu, nanti akan melakukan demikian, dia akan berbuat demikian, dia nanti masuk surga, masuk neraka. Sudah ada di dalam janin. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi, bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi dicatat itu bukan berarti dipaksakan oleh Allah, tetapi dicatat oleh Allah, oleh pena ini karena Allah Maha tahu. Bukan Allah yang memaksakan, karena manusia melakukan itu semuanya dengan pilihannya. Manusia bebas memilih, mau beriman, mau kafir bebas. Tetapi pilihan itu diketahui oleh Allah. Diketahui semuanya. Allah tidak memaksakan. Seperti halnya seorang guru atau orang tua yang mengetahui karakter anaknya. Anaknya ini ada seorang orang tua punya 2 anak. Satunya ini anaknya sejak kecil ini nurut kepada orang tuanya, tidak pernah sama sekali membangkang. Senantiasa tugas yang dilakukan atau diberikan kepadanya ini dilaksanakan. Satu anaknya yang lainnya ini sifatnya kebalikannya. Ini suka membangkang. Perintah orang tuanya tidak pernah dilaksanakan. Setiap ada perintah mesti dia tidak akan melaksanakan. Maka orang tua memerintahkan kepada 2 anaknya dengan perintah yang sama. Orang tuanya sudah mengetahui yang satu ini bakal melakukannya, yang satu tidak bakal melakukannya. Kenapa? Karena orang tua sudah tahu karakter anaknya sejak kecil. Subhanallah. Nah, ini orang tua sudah bisa mengetahui ini nanti akan demikian hasilnya. Pekerjaannya sudah diketahui oleh orang tuanya. Bukan karena orang tuanya memaksakan anaknya. Yang satu tidak dipaksakan untuk melakukannya, dan yang satu tidak dipaksa untuk mengingkari atau tidak melaksanakan. Karena masing-masing melakukan sesuai dengan keinginan anaknya. Masing-masing punya keinginan. Demikianlah Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu. Ini Allah Maha mengetahui bahkan apa yang belum terjadi. Kalau orang tua dia bisa mengetahui kemungkinan anaknya akan seperti ini dan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluk. Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Masya Allah. Nah, kita melanjutkan di sini. Seperti hadis As-Shadiqul Masduq. Ini yang harus kita imani. Apa hadis As-Shadiqul Masduq? Apa hadis As-Shadiqul Masduq? Hadis inna ahadakum yujma'u fi batni. Sungguhnya kalau seorang di antara kalian dikumpulkan, dilengkapi dalam perut ibunya. Nah ini, kemudian wa mislu maka mislahu fil qadar. Demikian juga seluruh hadis yang semisal itu dalam masalah qadar, dalam masalah takdir. Ini sehingga semua manusia ini telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang akan terjadi semuanya sudah ditakdirkan. Dan inilah yang harus kita pahami. Untuk bisa memahami takdir, kembalikan kepada apa? Ilmu. Dan ilmu Allah itu semuanya sudah dicatat. Sehingga catatan itu bukan paksaan, tetapi paksa itu adalah merupakan ilmu Allah yang dituangkan dalam catatan di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat kembali mencatat. Ketika manusia sudah diciptakan dan melakukan perbuatannya, malaikat Raqib dan Atid dan Kiraman Katibin, mereka malaikat ini yang senantiasa mengawasi setiap hamba. Apapun yang dia lakukan dicatat oleh malaikat itu. Setiap hari malaikat ini melaporkan catatan amal perbuatan mereka. Setiap kali mereka melaporkan, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mencocokkan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Dan ternyata catatannya apa? Persis seperti didikte malaikat ini.
Padahal malaikat ini mencatat sesuai dengan yang terjadi pada manusia. Tapi ketika melaporkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan cocokkan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang apa? Yang salah catatannya. Semuanya persis catatan malaikat ini dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Jadi manusia ini dicatat amalnya ini, yang pertama di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Kemudian malaikat ini mencatat, bukan mencontek yang di Lauhul Mahfuz, tapi mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu mencocokkan yang di Lauhul Mahfuz. Dan ternyata semuanya adalah apa? Cocok, tidak ada yang salah. Nih, hadis-hadis tentang takdir seperti ini semuanya harus kita imani kebenarannya. Hadis-hadis tentang takdir, hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis tentang takdir ini, hadis-hadis yang mutawatir dan banyak. Sehingga yang wajib kita lakukan adalah beriman. Yang kita lakukan adalah wajib kita apa? Beriman dengannya. Demikian juga wa mislu ahaditsir ru'yati kulliha. Demikian juga hadis-hadis ru'yah. Demikian juga hadis-hadis ru'yah. Apa hadis ru'yah? Bahwa manusia penghuni surga nanti akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semua penghuni surga akan mendapatkan nikmat tertinggi di surga, yaitu melihat wajah Allah. Hadis tentang ru'yah ini adalah hadis yang mutawatir. Apa mutawatir? Sangat banyak. Jalannya sangat banyak sekali dan bisa dipastikan ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka hadis yang mutawatir ini adalah hadis yang jelas bersumber dari Rasulullah SAW. Ini secara global. Nah, termasuk diantaranya hadis ru'yah. Ada beberapa hadis mutawatir. Salah satu diantaranya adalah ru'yah ini, yaitu melihat wajah Allah. Kemudian hadis tentang syafaat. Hadis tentang apa? Syafaat yang nanti akan disebutkan juga. Ini. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan ru'yah merupakan hadis mutawatir yang wajib diyakini. Dan sebenarnya sudah disebutkan tafsirnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang ahsanu, orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan. Apa itu husna? Husna adalah apa? Surga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW tafsirnya. Nah, ini di dalam Sahih Muslim disebutkan tentang makna dari husna di sini, wa ziyadah dan tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya adalah melihat Allah, melihat wajah Allah. Ziyadah. Rasulullah menyebutkan tentang ziyadah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, bahwa kalau sudah penghuni surga masuk surga, semua penghuni surga masuk surga, maka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian mau aku berikan tambahan? Kata Allah, apakah kalian mau aku berikan apa? Tambahan, ziyadah ini maksudnya. Penghuni surga mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Engkau berikan kenikmatan kepada kami yang ada di surga ini. Semua kenikmatan sudah diberikan oleh mereka, oleh Allah kepada mereka. Apalagi yang kami butuhkan?
Tambahan apa yang kami butuhkan? Mereka sudah semuanya apa? Merasakan kepuasan di dalam surga, kenikmatan yang ada dalam surga. Maka Allah pun menyingkapkan tabir. Menyingkapkan apa? Tabir. Karena antara Allah dengan makhluk, termasuk penghuni surga, ada tabir. Tabirnya itu berupa cahaya. Ada 72 lapis cahaya yang menjadi penutup antara Allah dengan makhluknya. Maka Allah membuka salah satu tabirnya. Salah satu dibuka ini, maka mereka melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu mereka merasakan kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka melupakan, mereka lupa dengan nikmat surga ketika melihat wajah Allah. Ini menunjukkan nikmat paling tinggi di surga. Maka ini salah satu di antara keimanan yang wajib kita yakini, yaitu keimanan bahwa manusia nanti di surga akan melihat Allah, melihat wajah Allah. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para sahabat, bahwa makna ayat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengingkari melihat Allah ini kecuali kelompok yang sesat. Ini yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang tidak meyakini berarti dia bukan termasuk ahlus sunnah. Bukan termasuk ahlus sunnah. Masalah sejauh mana kesesatan dan penyimpangannya, maka adalah semakin banyak akidah yang diselisihi oleh mereka ini, maka semakin jauh dari akidah ahlus sunnah. Dan otomatis dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dari golongan ahlus sunnah. Ini ada satu saja yang diselisihi, ada lebih banyak lagi. Ini semakin banyak diselisihi oleh mereka, maka mereka berarti akidahnya semakin jauh dari ahlus sunnah. Dan bisa jadi apabila fatal di antara yang disebutkan dalam akidah atau dalam usul sunnah ini, maka bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Bisa mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Bukan hanya dari ahlu sunnah saja, tetapi juga keluar dari apa? Dari Islam. Ini. Maka ini salah satunya. Wa in nabata anil asma, meskipun hadis-hadis itu hadis yang sahih, bukan hanya mutawatir, tapi hadis yang sahih. Meskipun hadis-hadis tersebut nabata anil asma, itu janggal terdengar di telinga, terasa janggal di telinga, kok begini hadisnya. Tetapi kalau itu adalah hadis yang sahih, mutawatir apalagi, maka meskipun janggal, yang wajib pertama kali kita lakukan adalah apa? Beriman. Bukan langsung menolak, tapi yang pertama adalah beriman, meyakini ini dari Allah, ini sabda Rasulullah SAW. Kalau itu sudah sabda Rasulullah, berarti itu dari Allah. Wastauhasha minhal mustami', meskipun yang mendengarkan itu merasa asing, merasa aneh dengan hadis tersebut, tetapi yang wajib kita lakukan adalah beriman. Innama alihil iman biha, wajib beriman. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan tidak menolak sama sekali satu huruf pun. Wa ghairiha minal ahadits, demikian juga hadis yang lainnya. Al-ma'surati anis siqah, yang diriwayatkan dari para siqah, orang-orang yang bisa dipercaya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini dalam kajian yang akan datang, yang intinya pembahasan kita ini bahwa kita wajib beriman dengan seluruh hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak menolak. Tetapi yang pertama kali dilakukan adalah apa? Beriman. Masalah nanti kita belum paham maknanya, itu nanti kita pelajari satu demi satu. Tetapi yang harus dilakukan adalah
meyakini, menerima ini dari Allah Azza wa Jalla, dan tafsirnya itu adalah sesuai dengan yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Baik, sampai di sini kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.